Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wassahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jamil awliya wal ulama wa masyayikhina fid din, khususan Abu Yasid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yasid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani wa usan ila sayyidina al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa imam Jalaluddin as-Suyuti amadanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita Tafsir Al-Jalalain sampai di juz 2 surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Pembahasan ayat yang sebelumnya yaitu tentang masalah pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa likulli wijhatun huwa muwalliha. Walikullin yaitu minal umam, bagi setiap umat, wijhatun yaitu kiblah, ada kiblatnya masing-masing. Huwa muwalliha wajahu fi salatih, yang mana umat tersebut masing-masing menghadapkan ketika dia sholat menghadap ke kiblatnya masing-masing. Yahudi punya kiblat, Nasrani punya kiblat, Islam punya kiblat. Kiblatnya Islam adalah Ka'bah, yaitu Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Fastabiqul khairat, badiru ila ta'ati wa qubuliha, cepat-cepatlah kalian menuju kepada kebaikan. Cepat-cepatlah kalian menuju kepada taat. Ila ta'at wa qubuliha, dan menerima ketaatan tersebut. Cepat-cepatlah taat, tak usah tunggu lagi nanti. Nak sholat katanya. Kenapa nak sholat? Hati saya nih
belum ada niat. Macam mana belum ada niat nih? Sholat tuh baru niat. Kau masih itu dulu. Kenapa tak sholat, Bu? Saya ini belum ada niat nak sholat. Astagfirullahalazim. Itu macam mana jawaban seperti itu? Itu yang mahjub. Mahjub seolah hatinya itu terhijab. Luar biasa. Jawaban seperti itu. Terus sholat tuh nunggu kamu nak gitu. Ya tidak. Sholat itu perintah. Kamu mau nggak mau, kamu harus sholat. Mau masuk surga? Mau. Kenapa tak sholat? Saya ini belum ada niat lagi. Ini jawaban bukan kisah fiksi, ini kisah nyata. Orang ditanya jawabnya gitu, itu kisah nyata. Biasa jawaban seperti itu. Macam tak ada salah aja. Nah, kok bisa seperti itu? Jadi sholat itu harus dipaksakan. Bukannya, aduh belumlah lagi lah, akulah masih anulah. Kau berarti kau ngikut setan. Nah, setan itu tidak akan pernah terima orang itu sholat. Sampai kalau orang itu dasar pun masih diganggu juga. Macam mana tak khusyuk, macam mana tak ikhlas dan lain sebagainya setan tuh. Nah, kalau saya ini belum niat, belum ada niat, ya diadakan. Nah, kok sholat kok nunggu apa nih? Nunggu niat tuh datang, entah macam mana itu. Ya diadakan, didatangkan, dipaksakan. Siapa sih yang merasa tidak berat? Ya, kecuali orang-orang yang memang sudah merasa sholat itu indah, manis, kebutuhan, gak ada beratnya. Tapi kalau orang-orang pada umumnya sholat itu ya dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan ya nggak sholat. Nah, dikira apa? Enak mana sholat sama tidur? Masih enak tidurnya, karena masih awam. Padahal kalau sebuah as-salatu khairum minan naum, sholat itu lebih bagus daripada tidur. Ternyata apa? Enak mana sholat sama tidur? Orang awam enak tidur, jujur aja. Selagi kita masih merasa lebih enak tidur daripada sholat, berarti kita masih awam, belum bisa. Belum sampai kepada tahap as-salatu khairum minan naum. Itu baru bibirnya saja. Hakikatnya sebetulnya yang dimaksud apa? Sholat itu lebih baik dari tentu lebih baik. Tapi yang dimaksud dengan as-salatu khairum minan naum, menurut salah satu keterangan, lazzatus sholat khairun min lazzatin naum. Lazatnya sholat itu lebih enak daripada lazatnya tidur. Jadi lebih lezat, lebih nikmat sholat daripada tidur. Kalau kita nikmat tidur, apa nikmat sholat? Nah itu aja. Jangan sok-sokan, jujur aja. Kalau nikmat tidur jadi nikmat tidur. Sholatnya apa? Dipaksakan masih. Masih dipaksakan. Lah ini kok kenapa belum niat? Engkau dengan aku tuh sama. Kalau tak dipaksakan ya tak sholat. Gitu. Tidak bisa, harus dipaksa. Kok nunggu macam mana? Fastabiqul khairat, cepat-cepatlah kepada taat. Tak usah nunggu lagi, cepat. Paksakan. Ainama takunu yati bikumullahu jami'a yajma'ukum yaumal qiyamah wa yujazikum bi'amalikum. Dimanapun kalian berada, maka Allah akan datang kepada kalian semua nanti di hari kiamat. Maksudnya yajma'ukum yaumal qiyamah. Kamu di mana sekarang? Besok Allah akan kumpulkan dan Allah akan balas sesuai dengan amal-amal kalian semuanya. Cepat-cepat taat. Orang taat mati, yang tak taat pun mati juga, sama. Dikira yang mati cuma orang taat saja. Ya tidak, orang tak taat pun mati juga, salah-salah mati duluan. Nah, gimana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون wa min haitsu kharajta lisafar. Ini tafsirnya. Fawali wajhaka satral masjidil haram. Kemanapun engkau keluar, engkau pergi safar, kau nak pergi kemana saja, fawali wajhaka satral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke masjidil haram. Kau nak pergi kemana? Pergi Amerika, ngadap masjidil haram. Pergi ke Hong Kong, ngadap masjidil haram. Pergi ke Australia, ngadap masjidil haram. Pergi ke Pasir Panjang pun menghadap masjidil haram. Kemana aku nak pergi? Tetap menghadapnya ke masjidil haram. Maksud itu menjadikan kiblat kaum muslimin. Wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maka sesungguhnya itu adalah hak dari Tuhanmu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lupa apa-apa yang kalian amalkan, yang kalian lakukan. Tak akan lupa. Yang beramal lupa, Allah tak lupa. Beramal lupa. Tapi kalau amal baik tak lupa. Kalau amal jelek ni lupa. Kalau amal baik dihitung, masih ingat semua. Kalau amal jeleknya lupa, Allah tak lupa. Dikira Allah lupa, enggak. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Diulang lagi ayatnya sama Allah perintahnya. Jadi kemanapun engkau keluar maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satra, dan dimanapun kalian berada maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Karrarahu litta'kid. Allah Subhanahu wa taala mengulanginya untuk mengukuhkan. Jadi sampai sekarang orang kalau sholat mesti menghadap ke kiblat, mesti tidak menghadap ke jalannya masing-masing. Masjid ngadap jalan, sholatnya ngadap jalan, ya tidak. Li'alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Kenapa? Agar tidak ada linnas, yaitu bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Sekarang tengoklah di dalam Al-Quran lafaznya linnas. Linnas itu artinya manusia. Tapi ini kesimpulan, ya, tentu daripada setelah dikaji oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang dimaksud linnas di sini kalau kita cari di tafsir yang banyak, yang macam-macam, Ibnu Katsir atau Bari, sebenarnya ayatul, ada tafsir apa? Ada tafsir Munir yang baru dan lain-lain sebagainya, itu banyak keterangan yang tidak ada di sini, karena ini termasuk tafsir Jalalaini, tafsir paling ringkas. Bahkan saking ringkasnya tafsir Jalalaini ini, sebagian ulama mengatakan ini belum masuk kategori tafsir, saking ringkasnya. Li'alla yakuna linnasi, yaitu supaya orang-orang linnas itu manusia, orang-orang Yahudi
dan orang-orang musyrikin alaikum hujjah, supaya dia orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi dan musyrikin itu tidak mendebat kalian bitawali ila ghairih litantafi'a mujaladatuhum lakum min qaulil yahudi yajhadu dinana wa yattabi'u qiblatana wa qaulul musyrikin yadda'i millata ibrahima wa yukhalifu qiblatah ila alladziina zalamu minhum bil inad. Kenapa kok umat Islam tuh di mana saja kiblatnya harus ke Ka'bah ngadapnya, jangan Indonesia ngadap ke lain, Australia ngadap ke lain, Amerika lain, Jepang ngadap ke lain. Enggak, semuanya ngadapkan ke satu. Supaya apa? Supaya ini untuk mematahkan hujahnya orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Supaya nanti mereka ini tidak debat. Nah, debatnya mereka apa? Mereka nanti ketika di Indonesia saja menghadapnya kok kebenaran arahnya pas dengan Baitul Maqdis, ya umpamanya. Tidak satu arah, katanya ini orang tak mau agama kita tapi kiblatnya ikut kiblat kami pula, kata orang Yahudi. Dia tak mau, tak suka agama kita, ngapa dia kiblatnya ikut kita? Nggak boleh gitu. Makanya ditekankan, difinalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Islam kiblatnya wajib ke Mekah, tidak boleh beda-beda, wajib ke Ka'bah. Kalau beda-beda nanti masalah. Ada yang ikut kiblatnya Yahudi, di negara lain ikut kiblatnya Nasrani. Ini macam mana ini orang ini? Dia benci dengan agama kita kok dia ikut kiblat kita. Nah, gitu. Jadi untuk mematahkan hujahnya orang Yahudi dan orang musyrikin. Jadi orang-orang Yahudi ya jadu dinana wa yatabi qiblatana. Wa qaulul musyrikin, orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mengatakan supaya orang-orang musyrik tidak mendebat, tidak mengatakan yadda'i millata Ibrahim wa yukhalifu qiblatahu. Orang-orang musyrik nanti kalau kita tidak menghadap ke Ka'bah, kata dia, ini orang macam mana ini orang Islam ini? Katanya ikut kiblat, ikut agamanya Nabi Ibrahim, tapi kok malah nggak ngadep ke Ka'bah gitu. Nah, jadi kalau menghadap ke Ka'bah, orang Yahudi nggak bisa komentar, orang musyrikin juga nggak bisa komentar. Memang orang Islam ikut agamanya Nabi Ibrahim, maka orang Islam kiblatnya adalah ke Mekah, ke Masjidil Haram. Orang-orang Yahudi juga nggak bisa komentar, nggak bisa ngenyek dia, nggak bisa meremehkan. Orang Islam kata, elah dia tak suka agama kita, tapi kok ngadap ke Baitul Maqdis, kan gitu. Makanya itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Litantabi mujaladatul mujadimin tabri illal ladzina zalamu minhum bil inad fa innahum yaquluna ma tahawwala ilaiha illa mailan ila dini abai wal isna muttasil wal makna la yakunu li ahadin alaikum kalamun illa kalamu haula fala takhshawhum takhafu jidalahum fit tawalli ilaiha wa sauni wal utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. Kecuali orang-orang yang zalim daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Orang Yahudi, orang musyrikin itu pun ada tingkat-tingkat. Jadi Yahudi dan musyrikin secara umum, ada Yahudi musyrikin yang inat. Inat ini betul-betul dia benci, musuh sama Islam. Nah, begitu dia. Kata dia gini, orang-orang yang orang Yahudi yang betul-betul benci memang sama Islam, yang inat. Kata dia, alah orang Islam itu dipindah ke Ka'bah itu karena dia itu kan mau ngikut agamanya atuk-atuknya dulu, mbak-mbaknya dulu, makanya dipindah ke Ka'bah gitu. Bahasa-bahasa sinis orang-orang yang inat itu. Dia bilang, dia tidak mau ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena memang dia nak ikut agamanya atuk-atuk mereka itu, makanya dipindahkan ke Ka'bah. Nah, bahasa-bahasa kayak begitu. Itu bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Jadi masalah pemindahan kiblat ini memang
menjadi ramai bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Fala takhshawhum, firman Allah, kalian tak usah takut dengan mereka. Fitawalli ilaiha, udah, dia nak ngomong apa kalian tak usah peduli, pokoknya menghadap saja ke kiblat, ke Ka'bah. Kalau orang Islam nggak kuat-kuat, yalah kamu itu kan cuma nak ikut-ikut agama atau kamu aja pindah ke situ. Aduh, macam mana ya gini. Kalau tak kuat, ya udahlah balik lagi dan sebagainya. Tapi tidak bisa begitu. Rasulullah SAW sudah betul-betul diperintahkan, dan Rasul memang sukanya ke Ka'bah menghadapnya. Tidak bisa ditawar lagi. Sudah, kalian tak usah dengerin, tak usah takut mereka mau ngomong apa, diamin aja. Ya kadang-kadang memang harus begitu. Wakhshawni bimtithali amri, kalian takutlah kepada aku, kata Allah. Takut dengan menuruti perintahku. Kalian jangan ketika orang Yahudi, orang musyrikin bilang gitu, kalian gak jadi menghadap ke kiblat. Kalian jangan lebih takut, tak usah takut mereka, takut aku, kata Allah. Aku dah suruh, kau sudah menghadap saja ke kiblat, ke Ka'bah. Tak usah menghadap ke sana lagi. Tak usah takut mereka. Wali utimma ni'mati alaikum, dan agar aku menyempurnakan nikmatku atas kalian, bil hidayah ila ma'alimi dinikum, dengan hidayah, ya. Ini untuk agar aku menyempurnakan nikmatku kepada kalian, wahai kaum muslimin, kata Allah. Yaitu diberi hidayah, ma'alim bidinakum, wa la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat hidayah ilal haq, menuju kepada kebenaran. Ayat berikutnya, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Kama arsalna itmaman ka itmamiha bi irsalina fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, kata Allah, kama arsalna fikum rasula, ya, seperti kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, minkum, dari kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu termasuk di antara penyempurnaan nikmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah mengutus rasul, yaitu Nabi Muhammad, minkum, dari kalian sendiri. Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Wa yuzakkikum, yuzakkikum artinya itu membersihkan. Apa nih membersihkan? Wa yu'allimukumul kitab. Wa yuzakkikum maksudnya wa yutahhirukum minasyirk, yaitu membersihkan kalian, menyucikan kalian dari syirik. Karena sebelum Islam, orang-orang jahiliyah tuh nyembah berhala, ya. Mereka itu musyrikin, syirik, melakukan dosa-dosa syirik. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkikum, maksudnya membersihkan kalian dari syirik. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quran. Nabi ngajarkan kepada umatnya Al-Quran. Nabi ngajarkan Al-Quran kepada sahabat. Sahabat ngajarkan kepada tabi'in. Tabi'in ngajarkan kepada tabi'in. Tabi'in ngajarkan kepada terus ulama. Sampai sekarang
ketika kita membaca kama arsalna fikum rasulam minkum yatsu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'malun ma lam takunu ta'lamun. Inilah yang dulu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun temurun. Jadi wa yu'allimukumul kitab, Rasul mengajarkan kepada kalian yaitu umat muslimin, para sahabat Alkitab yaitu Al-Qur'an. Terus tuh sampai hari ini kita ini sekedar ngaji Al-Qur'an. Inilah yang dulu diturunkan Allah Subhanahu wa taala, diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya dan terus generasi terus menerus. Nah, ini termasuk satu amalan yang luar biasa. Seandainya tak ada macam gini, macam mana? Siapa yang meneruskan? Agama itu seandainya tidak ada yang mengajarkan, siapa yang meneruskan? Nggak ada, berhenti. Mengajarkan Al-Quran tak ada, mengajarkan tafsir tak ada, mengajarkan hadis tak ada, berhenti. Ilmu itu hanya ada di Google. Akhirnya kemudian ada bencana, satelitnya ambruk, hilang ilmu. Kayak mana? Semuanya ilmu ditaruh di internet. Kira-kira suatu mungkin nggak ada bencana yang bikin Google itu nggak beroperasi lagi? Ya sangat mungkin lah. Apa pula tak mungkin? Dia benda itu, satelit itu bergantung-gantung. Ada batu pecahan bintang segini aja kena tak rusak. Set Google error 404 katanya, entah apa tak tahulah kan. Error tak mau dia. Aduh, padahal nak nyari ini apa arti Quran ini, hadis ini apa nih tafsirnya nih, tak bisa. Google-nya lagi sakit, hilang semuanya ilmu. Dia bilang simpan semua di langit. Bintang bergerak tabrakan hancur semua, hilang semuanya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan yang mengajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak tahu. Nabi mengajarkan ilmu yang tidak diketahui oleh umatnya, oleh manusia. Jadi banyak hal-hal yang ilmu itu memang menjadi hujah. Jadi ijaz, bahasanya ijaz semacam mukjizat yang secara teknologi itu belum bisa dibuktikan pada waktu itu, tapi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sudah menyampaikan ilmu tersebut. Ya banyak ya, diantaranya tentang masalah janin ya di dalam rahim ibunya ya, itu umurnya sampai 120 hari kemudian ditiupkan ruh. Kemudian tentang masalah banyak kenapa syariat Islam ini mensyariatkan wanita kalau bercerai dengan suaminya harus ada iddahnya 3 kali suci. Kenapa? Nah, itu baru terungkap akhir-akhir ini saja kenapa begitu dan lain sebagainya. Nah, itu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang pada waktu itu teknologi belum sampai ke sana. Fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni ingatlah aku, kata Allah, bisolati wa tasbih, dengan sholat dan dengan tasbih, wa nahwi dan serupa sholat dan tasbih dan yang lain-lain. Adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Kila manahu ujazikum. Sebagai ulama, sebagian ulama tafsirnya
makna adzkurkum yaitu aku akan membalas kalian, memberi kalian pahala. Ingatlah. Wafil hadisi anillah man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Ada hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Faman zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin min mala'ih. Barang siapa yang mengingatku di tempat yang luas, maka aku akan di dalam satu perkumpulan tempat, maka aku akan mengingat dia di dalam satu tempat yang lebih bagus daripada tempatnya atau perkumpulannya. Washkuru li wa la takfurun. Bersyukurlah kepadaku, nikmati bitta'ah. Bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah terhadap nikmatku dengan taat. Syukur, definisi syukur itu sarfun ni'am fi ibadatillah, menggunakan nikmat-nikmat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syukur. Itu namanya syukur. Syukur itu bukan cuma di bibir saja. Orang yang bersyukur dengan nikmat uang, maka dia gunakan uang tersebut untuk ibadah. Itu namanya syukur. Sarfun ni'am fi ibadatillah. Dia suka infak, sedekah, suka dia gunakan dengan uang itu namanya syukur. Allah kasih dia banyak rezeki. Orang yang mensyukuri nikmat kesehatan, dia gunakan kesehatannya untuk ibadah, bukan main futsal, jalan-jalan, mana tak sholat, mana syukur itu tak syukur namanya, tidak syukur. Kesehatannya tidak digunakan untuk ibadah, bukan main sehat badannya, dempal setiap hari olahraga terus sehat, olahraga juga, tapi jangan tak sholat. Sehat-sehat dunia kalau masuk jahanam apa gunanya? Tak ada gunanya. Nah, namanya tidak mensyukuri nikmat kesehatan. Orang yang diberi umur, mensyukuri umurnya, maka gunakan untuk ibadah. Orang yang diberi tenaga kuat, gunakan tenaganya untuk ibadah, bantu orang apa segala macam. Orang yang diberi nikmat ilmu, gunakan ilmunya untuk ibadah. Semuanya kita gunakan untuk ibadah. Dikasih nikmat mobil untuk ibadah, kasih nikmat motor untuk ibadah, semuanya untuk ibadah. Ini tak kasih nikmat banyak duit, apa malah untuk maksiat. Itu namanya kufur nikmat. Dikasih sama Allah rezeki banyak, malah gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Apa tak kurang ajar namanya. Ada orang kita kasih duit, kita kasih, Pak, atau ini Pak, saya ada duit nih 500.000, ya kita kasihkan ke dia duit. Tahu-tahu duit 500.000 itu dibilangkan dia paku entah apa gitu, banyak dipasang dia dekat motor kita, di apa kita. Jadi justru untuk bermaksiat ini, bukan malah berterima kasih, malah digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh yang memberi nikmat tersebut. Allah kasih duit banyak, untuk judi pula. Allah kasih duit banyak untuk mabuk. Allah kasih duit banyak, naudzubillah, untuk zina. Ini orang yang kurang ajar namanya, nggak terima kasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dikasih rezeki banyak, tambah digunakan untuk nantang yang ngasih rezeki. Wadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Ayat berikutnya, satu ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu alal akhirah bisobri. Ista'inu, mintalah pertolongan, bisobri, dengan kesabaran. Jadi yang dimaksud ista'inu, minta pertolongan apa? Ista'inu alal akhirah. Mintalah pertolongan kamu untuk urusan-urusan akhirat dengan sabar. Alat ta'ah wal bala. Sabar di dalam ketaatan dan sabar di dalam bala atau musibah. Orang taat harus sabar. Macam mana tak sabar? Lagi enak-enak tidur azan. Aduh rasanya. Apa tak sabar tuh? Harus berdiri. Beratnya. Sabar. Memang harus sabar. Anak melakukan satu hal, kesukaannya ini apa? Dosa pula, tak boleh pula, harus ditahan, tak boleh. Puasa, suruh puasa sabar. Suruh sholat, suruh ibadah semuanya harus sabar. Punya duit 100 juta, 2,5 juta ini jadi harus dizakatkan. Ini kalau tak sabar sayang lah. Aduh, 2,5 juta, sayang betul. Itu wajib zakat. Kenapa orang kalau mau mengeluarkan itu rasanya kok sayang? Karena dia merasa uang itu adalah uangnya. Jadi sebetulnya kalau ada uang 100 juta, yang 2,5 juta itu memang bukan uangnya. Kalau itu tak dikasihkan kepada fakir miskin yang berhak, maka dia berarti makan duit orang. Ya. Kalau ada duit yang lebih dari 1 nisab, itu berarti memang bukan duit yang pegang. Itu memang duit orang. Ya. Hakum maklum lisaili wal mahrum. Jadi di dalam harta orang-orang kaya yang melebihi nisab itu ada hak yang sudah maklum untuk orang-orang miskin, lisail wal mahrum, yang dia suka minta-minta, ataupun orang miskin tapi tak suka minta-minta. Itu memang hak mereka. Kalau dimakan tidak diberikan kepada yang berhak, berarti dia makan duitnya fakir miskin. Makanya nanti itu akhirnya dosa, karena memang bukan duit dia. Tapi kalau dirasa itu duit dia, maka dia akan merasa sayang. Bisabri wassalah khassaha bidzikri litakarruri wa idzatiha. Mintalah pertolongan untuk urusan akhirat dengan sabar dan dengan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar. Kan enak, sabar dalam taat dan sabar dalam kena musibah. Orang kalau kena musibah, kalau sabar, berarti dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Apa tak nikmat bersama Allah? Itu namanya sengsara membawa nikmat. Ada musibah, sabar, berarti innallaha ma'as sabirin. Selesai. Kalau itu musibahnya mana? Ya enggak ada musibahnya. Bersama Allah apakah musibah? Bukan musibah, nikmat. Bersama Allah itu nikmat. Tapi syaratnya apa? Sabar.
Kalau tak sabar sama setan. Sama setan, udahlah dia kena musibah, dia sama setan lagi, apa tak rugi? Kalau kena musibah wajib sabar. Kalau udah sabar, innallaha ma'as sabirin, maka sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau sudah bersama Allah, itu berarti bukan musibah, itu berarti nikmat. Jadi musibahnya tidak ada. Hakikat dari musibah itu kalau dibarengi dengan kesabaran, maka dia akan menjadi nikmat yang sangat besar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.